Bayangin, kamu lagi santai-santai di depan rumah ya. Tiba-tiba pihak sewa operator mengirimi surat somasi ke rumah kamu. Seperti yang kamu ketahui, kalau surat somasi sudah datang seperti ini, ya jelas, maka yang berikutnya yang datang ke rumah itu DC lapangan. Nah, kita cerita sedikit ke belakang. Dari tahun 2022, banyak nasabah yang galbay atau gubay di sewa operator dan sewa pinjam ini, apalagi di grup WA Kang Galbay. Nah, mereka ini sering dikirimi surat somasi oleh sewa operator dan sewa pinjam, yaitu surat seperti ini. Nah, apakah DC lapangannya datang ke rumah? Apakah kita akan dibawa ke pengadilan jika dikirimi surat somasi seperti ini? Nah, mungkin itu pertanyaan kalian jika mengalami atau jika mendapatkan surat somasi seperti itu. Nah, faktanya yang harus kamu ketahui ya, dari 2022 tadi, nasabah yang galbay atau gubay di sewa operator yang berada di grup WA galbay itu faktanya tidak didatangi DC lapangan dan tidak dibawa ke pengadilan. Nah, kenapa alasannya? Tentu semuanya itu ada alasannya. Ya emang tidak bisa dipungkiri, siapa sih yang tidak takut tiba-tiba kita dikirimi surat somasi ya kan? Ya dulu juga awal-awalnya begitu. Maksudnya yang bergabung di grup WA Kang Galbay itu nasabah operator yang dikirimi surat somasi ya. Awal-awalnya mereka emang takut seperti itu. Tapi setelah mereka tahu dan mereka tidak takut dan mereka meyakinkan ya untuk menunggu DC lapangan datang ke rumah, tapi faktanya tidak datang. Nah, setelah seperti itu, mereka tahu ternyata itu cuma surat bohongan doang. Maksudnya cuma surat ancaman doang. Faktanya, mereka tidak akan datang ke rumah dan mereka tidak akan membawa kamu ke pengadilan. Kenapa? Karena yang pertama, kenapa mereka tidak akan datang ke rumah? Perlu kamu catat, meskipun operator dan pinjam ini termasuk ke pinjaman online yang sudah besar ataupun pinjol yang sudah tersohor ya, faktanya mereka tidak memiliki DC lapangan sama sekali. Tapi bagaimana dengan pihak ketiganya? Nah, rumor pihak ketiga operator dari dulu emang banyak ya. Pihak ketiganya itu nggak sedikit. Tapi yang perlu kamu tahu, tidak semua pihak ketiga itu memiliki DC lapangan atau PC loh. Mungkin kamu berpikir semua pihak ketiga itu memiliki DC lapangan. Tapi yang harus kamu tahu, dari dulu semua pinjol legal itu memiliki pihak ketiga. Entah itu pihak ketiga misalnya angsuran atau membantu dana, atau pihak ketiga misalnya mengambil penagihan dan lain-lain, intinya banyak pihak ketiganya. Tapi faktanya kan tidak semua pihak ketiga itu datang ke rumah. Nah, itulah sekarang operator dan pinjam. Meskipun mereka ini pinjol legal atau pinjol yang berizin OJK dan memiliki pihak ketiga, mereka tidak memiliki DC lapangan sama sekali. Itu untuk alasannya kenapa setelah mengirimi surat somasi, operator dan pinjam ini tidak datang ke rumah. Karena mereka tidak memiliki DC lapangan. Lalu untuk yang kedua, kenapa setelah mengirim surat somasi ya, operator dan pinjam ini tidak membawa nasabah tersebut ke pengadilan? Karena seperti yang kamu ketahui, kalau udah ada surat somasi seperti ini, ya seperti biasa kan ya. Kalau di jalur hukum itu sudah pasti dibawa ke pengadilan. Tapi faktanya, operator dan pinjam ini mengirimi surat somasi itu bentuk ancaman doang. Jadi mereka tidak akan membawa kamu ke pengadilan. Seperti yang saya jelaskan di video saya sebelumnya, yaitu di video saya yang ini. Pihak pinjol legal tidak akan berani membawa ke pengadilan karena sudah dipastikan mereka akan kalah. Ujung-ujungnya mereka mengeluarkan uang, mereka kalah sendiri. Jadi mereka tidak akan berani membawa nasabah yang galbay di pinjol legal ke pengadilan tadi. Jadi buat kamu nasabah operator dan pinjam, kamu nggak perlu takut, kamu nggak perlu panik. Tapi perlu dicatat, meskipun operator ini termasuk ke salah satu pinjam online yang aman di galbay ya, kamu harus melakukan langkah-langkah tersebut. Nah, langkah-langkah apa yang harus kamu lakukan? Nah, kamu bisa simak lengkapnya di video yang ini. Untuk linknya ada di deskripsi video ini ya. Saya tidak bisa jelaskan di video ini karena kepanjangan. Karena beda pembahasan juga. Di video ini saya membahas tentang surat somasi operator dan pinjam, bukan cara amannya. Jadi kamu bisa lihat di video tersebut. Jadi itulah penjelasan buat kamu yang mungkin sekarang menerima surat somasi dari operator dan pinjam. Ya, kamu tenang-tenang saja, kamu nggak perlu panik, kamu nggak perlu takut. Emang yang namanya utang piutang, emang itu wajib dibayar ya. Tapi kalau keadaan kita seperti tidak punya uang atau ekonomi kita sedang turun drastis, ya bagaimana lagi kan? Karena lebih utamakan kebutuhan keluarga kita, jangan utamakan kebutuhan pinjol.
Ya mudah-mudahan juga buat kamu yang sekarang ekonominya sedang turun drastis atau kamu di PHK dari pekerjaan, mudah-mudahan kamu bisa mendapatkan pekerjaan kembali dan ekonomi kamu stabil kembali. Oke, jadi mungkin saja video saya mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sekali lagi saya tidak mengajarkan yang tidak-tidak atau yang tidak benar ya. Tapi di sini saya hanya memberitahu saja bahwa surat somasi tidak semengerikan itu. Bagaimana pendapat kamu yang sudah mendapatkan surat somasi? Apakah kamu tegang, kamu takut? Pastikan kamu mengalami hal tersebut. Nah, inilah tujuan video ini, supaya kamu tidak panik, supaya kamu tidak takut. Jangan lupa juga kalau kamu merasa nasabah pinjam online, jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara like video ini dan subscribe channel ini. Karena di channel ini saya akan berikan video edukasi tentang dunia perpinjolan. Jadi kalau kamu nasabah pinjam online yang bisa dibilang wajib tidak wajib, kamu harus subscribe channel ini. Karena yang perlu kamu ketahui, semakin kamu tahu tentang dunia perpinjolan, maka semakin sedikit rasa takut kamu saat galbay atau bayar di pinjol legal. Oke, saya Kang Galbay, pamit dulu diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.